Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dalam Alive Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Kembali lagi di ibadah anak Alive Talk Kids. Kali ini kami mau berdoa. Makasih ya Bapak Yahweh, bimbing kami ibadah kami dari awal sampai akhir. Kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan Shema Yisrael. Shema Yisrael. Kita bersyukur menjadi anak raja. Mari kita menyanyikan lagu Kita Anak Raja. Teman-teman, kita akan nyanyikan Kolane Shema. Tetap semangat ya. Kolane Shema, Teha
Bayan Kitaki-taki. Gunung yang tinggi, turun 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 turun, lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di semua ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kaki-kaki lembah yang tinggi, turun 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 turun, lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Bapak Yahweh. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Bapak Yahweh yang dibawakan oleh Tante Yeni. Mari kita berdoa, buka tangannya, mengadah dan tutup matanya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini Bapak, kami bersuka cita karena Engkau selalu menyertai kami Bapak. Hari ini Bapak Yahweh, kami mau mendengarkan anak-anak-Mu firman. Biarlah itu bertumbuh dalam imannya Bapak Yahweh. Kami percaya itu suatu pertumbuhan yang baik atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Bapak Yahweh dan Adonai Yeshua Masya Werua Kodes. Amin. Selamat mendengarkan firman Bapak Yahweh. Shalom adik-adik. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Nah, adik-adik, saat ini Tante Yeni akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, tapi Tante Yeni tidak sendiri ya. Tante Yeni ditemani dengan teman kecil kita. Siapa dia ya? Nah, dia adalah Lili ya. Adik-adik, yuk kita panggil Lili sama-sama ya. Lili, Lili. Shalom. Nah, ini Lili adik-adik semuanya. Ya, halo, shalom. Nah, Lili. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik di rumah juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang adik-adik duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke, siap semuanya? Siap ya, siap ya. Nah, adik-adik, hari ini Tante ini akan bercerita tentang jemaat. Tante ini akan bercerita tentang jemaat di Pergamus dan jemaat Tiatira ya. Nah, mereka adalah jemaat yang tinggal di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Wah, berhala itu apa ya Tante? Nah, berhala adalah ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia,
Ya, berhala itu bisa berupa apa? Batu, bisa berupa patung, ya, bisa berupa hewan juga bisa, Adik-adik. Nah, karena firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menyembah yang lain selain siapa? Bapa Yahweh, ya. Adik-adik, maka kalau kira-kira kita menyembah tadi seperti patung, batu, atau benda-benda yang lain, nah itu benar tidak ya di hadapan Bapa Yahweh? Tidak, Tante. Iya, tidak benar ya. Nah, kalau kita menyembah batu, patung, ya, itu tidak memiliki kuasa apapun, ya. Jadi batu, patung, dan lain sebagainya selain Bapa Yahweh itu tidak bisa menolong kita, ya. Nah, betul kan? Betul kan, Lili? Betul. Iya. Nah, adik-adik, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Bapa Yahweh, ya kita harus menyembah Bapa Yahweh, ya. Bapa Yahweh adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, ya. Nah, karena Bapa Yahweh adalah penolong kita, Bapa Yahweh yang menciptakan alam semesta ini, kita jangan sampai membuat hati Bapa Yahweh menjadi sedih. Iya, jangan sampai membuat hati Bapa Yahweh menjadi sedih. Nah, sebenarnya adik-adik, jemaat di Pergamus dan jemaat di Tiatira itu adalah jemaat yang baik, ya. Di mata Bapa Yahweh itu mereka adalah jemaat yang baik. Karena apa? Karena mereka menjaga iman mereka kepada Bapa Yahweh. Mereka setia melayani Bapa Yahweh. Kemudian mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Adik-adik, di sini siapa yang bersungguh-sungguh dalam beribadah? Angkat tangan. Saya. Ya, Lili juga sungguh-sungguh ya dalam beribadah. Adik-adik di rumah juga sungguh-sungguh ya. Nah, wah, kalau adik-adik sungguh-sungguh, Bapa Yahweh pasti senang ya. Nah, wah, hebat sekali mereka ya, Tante. Iya, jemaat Tiatira dan jemaat Pergamus itu hebat sekali karena mereka apa? Sungguh-sungguh ya dalam beribadah dan melayani Bapa Yahweh. Nah, bahkan dulu ya ada yang bernama Artipas, ya. Artipas ini tinggal di Pergamus. Nah, dia dibunuh, adik-adik. Dibunuh karena apa? Karena menyembah kepada Bapa Yahweh. Wah, kasihan ya. Lalu, apakah orang-orang di Pergamus menjadi sedih dan takut? Tentu saja mereka sangat sedih ya karena Artipas itu dibunuh. Tetapi mereka tidak takut loh adik-adik. Mereka tidak meninggalkan iman percaya mereka. Mereka tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Bahkan mereka semakin apa? Setia kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh. Nah, akan tetapi ya ada beberapa jemaat di Pergamus atau jemaat di Tiatira itu yang tidak benar di hadapan Bapa Yahweh, yang hidup tidak benar di hadapan Bapa Yahweh, adik-adik. Nah, itu yang membuat hati Bapa Yahweh menjadi sedih. Memang mereka melakukan apa, Tante? Oh, mereka mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak benar, ya. Pengajaran apa? Oh, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Misalnya pengajarannya boleh menyembah berhala, ya, yaitu patung, hewan dan lain-lainnya, ya, benda-benda di sekitar itu berhala bisa menjadi berhala. Nah, kemudian mereka ada yang suka mengutuki
kemudian menghina orang-orang di sekitar mereka. Nah, itu ajaran-ajaran yang membuat hati Bapak Yahweh menjadi sedih. Adik-adik semua yang ada di rumah, juga Lili, ya Tante. Nah, pernah menghina teman atau tidak? Atau pernah mengejek teman misalnya? Pernah tidak? Siapa yang pernah angkat tangan? Oh, tidak ya, semuanya tidak ya, pinter semuanya. Adik-adik yang di rumah juga tidak pernah menghina teman ya. Nah, karena Bapak Yahweh akan sedih kalau adik-adik suka menghina teman. Nah, lalu apa yang dilakukan Bapak Yahweh? Bapak Yahweh itu memberi pesan kepada jemaat di Tiatira dan jemaat di Pergamus. Pesannya apa? Supaya mereka itu bertobat. Nah, adik-adik, kalau bertobat itu artinya tidak melakukan kesalahan lagi yang sudah diperbuat. Jadi tidak melakukan perbuatan atau dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Jadi benar-benar namanya itu bertobat ya. Nah, sehingga Bapak Yahweh tidak akan menghukum mereka. Pasti menakutkan sekali ya Tante kalau hukuman dari Bapak Yahweh. Iya, kalau Bapak Yahweh menghukum itu pasti sangat menakutkan ya. Kalau dihukum Bapak Yahweh, siapa yang mau dihukum Bapak Yahweh? Tidak ada ya. Iya, adik-adik pinter semua. Lili juga pinter ya. Iya. Nah, adik-adik, Bapak Yahweh itu adalah Bapak yang maha pengasih. Tetapi Bapak Yahweh juga adil. Jadi kalau adik-adik berbuat dosa, ada orang yang berbuat dosa, itu pasti akan dihukum. Iya, dihukum ya. Namun ketika kita minta ampun kepada Bapak Yahweh ya, dan tidak mengulangi perbuatan kita lagi dan dosa-dosa kita lagi, maka Bapak Yahweh itu pasti akan Iya, mengampuni kita semua karena Dia sangat mengasihi kita ya adik-adik semua. Bapak Yahweh itu baik ya Tante. Iya, Bapak Yahweh itu baik sekali. Nah, adik-adik, dari jemaat Pergamus dan jemaat Tiatira, kita mau belajar bahwa sekalipun kita setia, kita berpegang teguh kepada iman, melayani Bapak Yahweh sungguh-sungguh. Tapi kalau kita melakukan apa tadi, dosa ya, itu pelayanan kita sia-sia ya. Maka perbuatan baik kita juga pelayanan kita sia-sia, perbuatan baik kita sia-sia. Karena apa? Kita melakukan dosa-dosa, yang kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, membuat hati Bapak Yahweh menjadi sedih. Jadi jangan sampai kita menjadi jemaat Pergamus dan jemaat Tiatira yang ikut-ikutan menyembah berhala, yang ikut-ikutan menghina, mengejek orang-orang ya. Iya Tante. Ya, Tante. Ya. Lili tidak mau seperti jemaat Pergamus dan Tiatira yang ikut menyembah berhala, karena itu salah. Iya, betul sekali. Nah, berhala itu adik-adik, Tante jelaskan sedikit ya. Berhala itu bukan hanya patung, batu, hewan, dan benda-benda di sekitar adik-adik. Tetapi di zaman modern ini, benda-benda yang di dekat adik-adik, yaitu yang adik-adik pegang setiap hari. Misalnya apa? HP adik-adik. Kok HP Tante? Iya. Nah, kenapa bisa HP? Ya, karena ketika adik-adik terlalu sibuk main HP ya, main game, lupa waktu ya, disuruh belajar tidak mau, disuruh bantu mama papa tidak mau, kemudian disuruh berdoa, beribadah juga tidak mau. Nah, itu
itu namanya HP-nya sudah menjadi Nah, berhala itu bukan hanya patung, batu saja, tetapi selain hewan, selain benda-benda di sekitar adik-adik, nah ada nih benda-benda di sekitar adik yang menjadi berhala zaman modern ini, yaitu apa? HP. Oh, kok bisa, Tante? Iya, bisa ya. Kenapa HP bisa menjadi berhala, adik-adik? Nah, karena apabila adik-adik sibuk main HP, main game ya terutama ya. Nah, sampai lupa waktu ya, sampai lupa waktu. Disuruh tidak mau, disuruh belajar tidak mau, disuruh orang tua tidak mau, disuruh membantu mama, membantu papa tidak mau. Nah, apalagi disuruh berdoa, disuruh beribadah, tidak mau juga. Nah, itu yang membuat HP adik-adik semuanya itu menjadi apa? Berhala. Nah, adik-adik, sekarang HP yang adik-adik punya itu tidak boleh menjadikan adik-adik jauh dari Tuhan ya. Nah, main HP itu salah apa tidak? Tidak, Tante. Iya, main HP itu tidak salah. Tetapi apabila main HP itu ada waktunya, jadi tidak lama, tidak berjam-jam sampai adik-adik lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Adik-adik lupa berdoa, lupa beribadah ya, tidak membantu orang tua. Itu yang membuat HP menjadi berhala. Bapak Yahweh akan menjadi apa? Sedih ya. Nah, adik-adik, mulai saat ini adik-adik harus apa? Harus mengerjakan tugas-tugas sekolah dulu, harus membantu orang tua dulu, harus beribadah dulu, berdoa dulu, baru adik-adik boleh main HP ya. Walaupun main HP-nya tuh tetap harus dibatasin ya, nggak boleh lama-lama ya. Iya, Tante. Lili mulai saat ini berjanji untuk main HP-nya sebentar aja, sehingga HP itu tidak menjadi berhala di hidup Lili. Iya betul, Lili. Nah, adik-adik, Lili itu sudah berjanji bahwa dia tidak akan main HP lama-lama ya. Dia akan tetap ingat untuk beribadah, berdoa ya, Lili. Iya. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Adik-adik di rumah juga harus berjanji seperti Lili ya. Iya. Nah, adik-adik, jadi tadi pelajaran firman Tuhan hari ini mengajarkan ya bahwa kita semua sebagai anak-anak Bapak Yahweh tidak boleh apa? Menyembah berhala. Iya, tidak boleh menyembah berhala. Kemudian adik-adik juga harus apa? Selain tidak boleh menyembah berhala, adik-adik harus membuat hati Bapak Yahweh menjadi apa? Senang. Nah, adik-adik semua, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuat adik-adik menjadi hidup takut akan Bapak Yahweh, menjadi setia, menjadi apa? Menjadi sungguh-sungguh ya kepada Bapak Yahweh dalam beribadah, dalam berdoa, dan tidak menyembah kepada berhala. Iya, tidak main HP yang dengan lama-lama ya. Jadi tidak main HP lama-lama sampai lupa waktu itu ya, adik-adik. Oke, adik-adik, kita bertemu lagi dalam jam-jam ibadah yang akan datang. Shalom semuanya, sampai jumpa. Haleluya, dadah. Bagaimana dengar firman-Nya pada hari ini? Nah, adik-adik pasti senang mendengarnya. Nah, hari ini kita mau tutup dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Bapak Yahweh buat penyampaian firman-Mu pada hari ini. Engkau pakai Tante Yeni untuk menyampaikan firman ini.
Terima kasih ya Bapa, biarlah itu boleh masuk dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu pada hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach Weruah Kodes. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sebelum menutup, kita dengar dulu ayat emas dari Kak Yosua. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Ayat emas minggu ini ada di Yesaya 1 ayat 16. Bunyinya, basuhlah dirimu sendiri, buatlah dirimu bersih, jauhkanlah kejahatanmu dari perbuatanmu, dari depan mataku, berhentilah melakukan yang jahat. Sekali lagi ya teman-teman, Yesaya 1 ayat 16, basuhlah dirimu sendiri, buatlah dirimu bersih. Jauhkanlah kejahatan dari perbuatanmu, dari depan mataku, berhentilah melakukan yang jahat. Sebelum kita tutup ibadah anak hari ini, mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah anak hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jangan lupa ikuti ibadah anak dalam channel YouTube Aleph Talkids. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talkids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.